hidup. Tengokkan badanmu. Tanpa dia kau hidup. Begitulah anak. Coba. Hukum karma berjalan. Kalau jadi itu sakit kepala, kena bawa disuruh sama kalau nolong kau bari suka ada orang bisa di sana. Selamat ya, cek mel ya. Di mana kau mau tidur silakan. Iya, itulah. Kau masa doanya kau mati kawan-kawan. Iya. Semuanya untukmu. Tengokkan badanmu cantikkan. Datang pakai su cantik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya di kanal YouTube Depan Reaction. Yang tentunya di video kali ini mungkin kita sudah tak asing lagi dengan kabar terbaru dan sedang viral saat ini yang menyebar di sosial media manapun terkait kasus seorang istri yang diceraikan oleh suaminya lantaran mungkin seorang suaminya yang benar-benar mempunyai kasus bersama dengan istri di masa lalunya, namun saat ini ketika suami sudah dilantik menjadi Satpol PP, akhirnya ia juga menggugat cerai sang istri. Melihat dalam adegan dalam sebuah video cuplikan yang sedang terlihat saat ini, memang momen yang sangat begitu miris sekali. Padahal awal mula ketika sang suami benar-benar berada di titik nol, istrilah yang menemaninya. Namun ketika suami yang kini benar-benar akan diangkat derajatnya oleh Allah, namun justru sifat kesombongan. Dan mungkin ada beberapa video yang menyebar bahwasanya suaminya ini diduga selingkuh, guys. Dan perlu kita ketahui juga dari dalam video kali ini mungkin kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya terkait kasus yang sedang viral saat ini. Banyak kaum hawa yang benar-benar merasa tersakiti, teruntuknya para mama ibu-ibu yang saat ini benar-benar selalu mendukung terhadap Imelda Syafitri ini selaku korban yang sedang diceraikan. Ia benar-benar harus bertanggung jawab terkait anaknya yang masih kecil-kecil dan ia pun akan pergi pulang kampung. Namun doa dari para mama ini justru membuat Imelda kali ini benar-benar diangkat derajatnya. Ia diundang oleh CEO terbesar di Aceh dan mendapatkan bantuan sebesar 1 miliar, dan ia juga akan dipermak habis-habisan oleh CEO tersebut sampai glowing, dan akhirnya suami tersebut pun merasa menyesal setelah ia menceraikan sang istri. Lalu bagaimanakah video yang benar-benar menguatkan hati iman sang istri tersebut? Mari kita simak videonya berikut ini. Ya, nih, ini rezeki kan? Ya, ini untuk buka usaha. Tapi kamu supaya ini kak. Makasih kak. Ya, pokoknya buka usaha. Kalau bisa ke Jakarta kakak berangkat, kakak hubungi aku, ada tempat tinggal sama aku kalau ada ke Jakarta ya. Ini kakak untuk modal usaha, kakak simpan ya. Nggak apa-apa nih. Ini kakak untuk jualan lagi di online, kakak cari rezeki, jual kosmetik lagi. Nggak apa-apa ya. Ini rezeki kakak ini. Hari ini kita mau make over siapa? Kakak, semangat ya kak. Ya, hari ini kita mau make over kakak. Kakak sudah cantik ya. Tunjukkan pada suami yang menceraikan kakak kalau kakak itu cantik ya. Kakak itu bisa kaya raya melebihi dia ya. Kakak masa sedih kakak ya. Kak, kita buktikan kepada dunia. Semangat kakak. Alhamdulillah, di balik derita yang dialami seorang istri di Aceh yang diceraikan suaminya setelah lulus P3K, dan berkat doa seluruh ibu-ibu Aceh, masyarakat Indonesia, akhirnya ibu ini mendapatkan bantuan dari Sela Saukia, orang Aceh, salah seorang pengusaha Aceh yang diserang dan difitnah habis-habisan dengan Nikita Mirzani. Sela Saukia membantu ibu ini dengan modal uang senilai 1 miliar, dan sangat luar biasanya beliau juga memberikan
produk kecantikan untuk ibu ini ya, sehingga ibu ini wajahnya sudah cantik, bersemi, bercerah ya. Semoga mendapatkan suami baru yang tampan dan tanggung jawab, tidak sombong seperti P3K yang nakal itu. Salam wajah langsa. Terkait kasus yang sedang viral saat ini adalah sosok suami yang benar-benar sudah sangat keterlaluan ketika ia menjadi sosok orang-orang yang benar-benar sangat begitu nakal sekali, dan pada akhirnya semua benar-benar terbuka di jalan akhir yang pada akhirnya mungkin Mela Sapitri juga di sini memutuskan untuk menerima sebuah perceraian tersebut karena mungkin di balik itu semua ia mempunyai hikmah dan hidayahnya. Setelah ia terzolimi, ada salah satu ibu-ibu yang benar-benar selalu disoroti oleh publik, di mana doa ibu-ibu tersebut menembus sampai langit ketujuh katanya guys. Dan kali ini Mela Sapitri selaku korban yang sedang diceraikan oleh suaminya P3 tersebut dapat bantuan 1 miliar, entah 1 miliar, entah 20 miliar, dan entah juga ini adalah 20 juta. Yang pada intinya Mbak Melda Sapitri ini mendapatkan bantuan dari Sela Sauki, CEO terbesar di Aceh, dan kali ini ia juga sempat memberikan produk kecantikannya kepada Mbak Melda Sapitri. Dan tak cuma itu, ia juga memberikan hadiah sebuah ponsel iPhone 13 Pro Max keluaran terbaru guys. Sekaligus juga masukan dari teman-teman pernyataan itu dicabut. Alhamdulillah. Pimpinan di daerah mohon, kalau ada hal-hal yang menyangkut mungkin nasib kalian, nasib teman-teman, kita belum ada SK ini toh, sudah ribut kita sampai kemarin. Itu adalah kewajiban kami selaku namanya, misalnya menjadi beban atau menjadi apa namanya, anggap tapi pendidikan saya terbuka, saya belum yang ada kami terbuka untuk kita diskusikan. Ini diapain ya guys? Udah pada tahu belum sih kisahnya Mbak Fitri yang diceraikan sama suaminya tepat 2 hari setelah sang suami dilantik sebagai P3K tanpa alasan yang jelas? Bayangin aja, gimana nggak kasihan coba? Mbak Fitri ini ibu dari 2 anak yang ternyata sudah menemani sang suami dari nol dan membantu perekonomian rumah tangga dengan berjualan sayur. Sampai nggak ada waktu loh buat mengurus dirinya sendiri. Ya bayangin aja, ternyata dulunya Mbak Fitri ini SPG loh, cantik kan? Nah, suaminya Mbak Fitri ini dulunya tuh petugas Satpol PP. Sampai akhirnya suaminya ini daftar P3K. Dan sedihnya lagi, ketika pelantikan dan diharuskan memakai atribut korpri, Mbak Fitri ini loh yang beliin baju dari hasil dia jualan sayuran. Tapi sayangnya ya, sebelum pelantikan itu mereka tuh bertengkar hebat. Cuman gara-gara apa coba? Gara-gara pas suaminya pulang gak ada makanan di rumah loh. Ini tuh suaminya tuh marah-marah. Sampai akhirnya keluarlah kata-kata talak. Dan seketika Mbak Fitri dan kedua anaknya ninggalin rumah. Menurutku ya, part ini sih yang paling sedih. Gimana enggak ya? Ini tuh tetangganya pada nganterin dong, sambil pada nangis dan emosi seakan ikut ngerasain penderitaannya Mbak Fitri ini. Kabarnya sekarang Mbak Fitri jualan gorengan sama minuman untuk menafkahi anaknya. Tapi baru-baru ini Mbak Sheila Saukia mengundang Mbak Fitri ini ke rumahnya dan ngasih segepok uang buat Mbak Fitri modal jualan. Nah loh, gimana nih? Suaminya apa gak nyesel? Mana kabarnya dipecat lagi? Hayo, minta rujuk kan sekarang? Sudah ikhlas dengan keadaan ini. Terima kasih buat kalian semua. Sehat kita selalu, panjang umur kita, murah rezeki kita. Jika dikehendaki Allah, semoga kita bisa ketemu. Kasih ya. Memberikan cantik banget. Dulu Sapitri Awesome Aceh dikenal cantik, modis, dan anggun. Namun setelah menikah, ia rela melepas semua demi merawat suami dan anak-anaknya. Tak disangka saat sang suami sukses lulus P3K, justru balasannya adalah perceraian. Kini Sapitri harus menelan pil pahit. Wajah yang dulu cantik berubah, mata sembab, penampilan lusuh, dan hati yang terluka. Pengorbanan yang tak dihargai dibalas dengan perpisahan. Berkat doa istri yang terzolimi dan doa masyarakat Aceh juga seluruh warga Indonesia,
Akhirnya Satpol PP yang baru lulus P3K dan menceraikan istri dan meninggalkan kedua anaknya dipecat langsung oleh Bapak Bupati Aceh Singkil. Dengan demikian maka sia-sia semua yang dia buat ya. Dia pikir kemarin gak viral mungkin ya. Rupanya satu Indonesia mendukung ibu ini ya, sehingga Bupati sudah mengeluarkan surat keputusan untuk memecat Satpol PP yang baru lulus P3K ini. Terima kasih semuanya netizen Indonesia, kompak selalu, salam. PP yang ceraikan istrinya di Aceh Singkil beberapa waktu yang lalu. Nah, kisah perceraian Melda Sapitri di Aceh Singkil kini berbuntut panjang. Suaminya atau mungkin mantan suaminya yang juga oknum anggota Satpol PP yang baru lolos seleksi P3K kini terancam dipecat. Hal tersebut setelah kisah perceraiannya viral. Netizen ramai-ramai menyerbu akun Instagram Bupati Aceh Singkil, Sapriyadi Oyon. Ketahui, kolom komentar akun Instagram Bapak Bupati tersebut dipenuhi desakan oleh para netizen yang isinya pecat suami Melda, pecat suami P3K yang ceraikan istri. Netizen menilai tindakan sang suami itu tidak mencerminkan etika seorang aparatur negara. Kasus ini jadi pelajaran besar bahwa status dan jabatan seharusnya tidak membuat seseorang lupa pada keluarganya, pada tanggung jawabnya, dan tetap menjadi pribadi yang rendah hati apapun pangkat, apapun jabatan yang diemban oleh kita semua. Video kali ini adalah sebuah pembelajaran besar bagi kita semua sebagai sosok laki-laki yang benar-benar bertanggung jawab terhadap sang istri yang kemungkinan besar doa istri teraniaya itu lil istajab. Hingga mungkin kali ini kita pun akan benar-benar memahami tentang situasi dan kondisi seorang istri yang benar-benar terdolimi ketika seorang suami yang kali ini dilantik menjadi P3K yang pada akhirnya berujung dalam pemecatan karena netizen pun beramai-ramai mengerumuni akun Instagram dari Bupati Aceh tersebut, sehingga akhirnya Bupati Aceh melakukan tindakan tegas terhadap suami yang sudah menceraikan istrinya hingga pada akhirnya ia dipecat dari P3K. Awalnya di sini ia benar-benar merasa bersyukur, akhirnya ia pun menaik pangkat dan akhirnya ia akan menaiki sebuah jabatan tertinggi dan gaji yang cukup lebih besar. Namun ternyata itu semua benar-benar hancur lebur seketika karena doa istri yang teraniaya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, ambil hikmahnya, ambil manfaatnya, dan kita selaku sebagai sosok laki-laki dan suami yang benar-benar mempunyai rendah hati, kita pun harus bertanggung jawab sebagai laki-laki terhadap Ada jadi aku sakit kepala kena bawa disuruh sama Bogor. Kalau nolong kau bari suka ada orang bisa di sana. Di mana kau mau tidur silakan. Iya itulah. Kau masa doanya kau mau kawan-kawan. Ya. Semuanya untukmu. Kan badanmu cantik kan. Datang pakai su cantik ya. Telah dinyatakan lulus P3K. Sebut saja namaku Wawan. Ceritanya seperti ini. Kami menikah tahun 2020, saat itu aku belum punya pekerjaan tetap. Fitri yang menanggung banyak hal, mulai dari urusan dapur, anak-anak, sampai ke kebutuhan rumah. Dia jualan sayur dan gorengan, hasilnya tidak seberapa, tapi cukup untuk bertahan. Aku sering merasa malu, apalagi ketika tetangga melihat Fitri banting, tulang sementara aku hanya bekerja serabutan. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Fitri selalu bilang, yang penting kami berjuang bersama. Aku tahu dia tulus. Lalu aku ikut seleksi P3K. Aku belajar keras, berharap inilah jalan agar hidup kami berubah. Alhamdulillah aku lulus. Fitri yang paling semangat mendukung. Dia bahkan membelikan atribut korpri buatku dari hasil jualannya. Aku tahu dia bangga padaku. Tapi entah kenapa, justru setelah aku dinyatakan lolos, semuanya mulai berubah. Mungkin aku merasa Fitri sudah tidak selevel lagi denganku. Aku sebentar lagi jadi aparatur negara,
sementara dia hanya penjual sayur dan gorengan. Meskipun aku tahu, dia yang telah menemani aku dari nol. Aku ingin dihormati. Tapi di rumah, semuanya tetap terasa sama. Uang masih pas-pasan, makanan kadang seadanya, dan Fitri tetap dengan kebiasaannya yang cerewet kalau aku protes soal keadaan. Hari itu, aku pulang sore dalam keadaan lapar dan lelah. Saat melihat meja makan kosong tanpa lauk, entah kenapa amarahku meledak. Rasanya seperti segala kerja keras dan perjuangan yang kulalui tidak dihargai. Padahal mungkin Fitri hanya tidak sempat masak. Tapi pikiranku sudah dikuasai emosi. Aku marah besar, berkata hal-hal yang seharusnya tidak kukatakan. Malamnya aku keluar bersama teman, mencoba menenangkan diri. Tapi sesampainya di rumah keesokan harinya, amarah itu belum juga hilang. Fitri membalas dengan kata-kata yang membuat harga diriku makin tersulut. Aku merasa direndahkan. Aku merasa sudah cukup sabar hidup susah. Dan sekarang, setelah aku punya pekerjaan tetap, aku ingin bebas dari semua tekanan itu. Tanpa banyak pikir, aku berkemas dan memutuskan segalanya malam itu juga. Aku ucapkan talak, lalu pergi membawa baju seadanya. 3 hari kemudian, aku resmi dilantik sebagai P3K. Aku bersyukur sekali. Tapi ternyata, Fitri memposting sikapku padanya hingga viral di media sosial. Dan karena hal itu, netizen mencibirku. Aku adalah suami yang mengusir dan menceraikan istri setelah dinyatakan lulus P3K. Di media sosial Aceh, jadi suami yang menceraikan istrinya setelah lulus P3K dan meninggalkan 2 anaknya karena takut dipecat dengan bupati, dia mengajak rujuk atau mengajak berdamai sang istri karena sudah viral. Wah, ini tulus nggak ngajak damainya ya? Jangan-jangan ada udang di balik peyek. Jadi menurut kalian ini gimana nih? Tolong tulis komentarnya. 2 hari menjelang pelantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dalam video yang viral terlihat Melda menangis meninggalkan rumah kontrakan mereka untuk pulang ke kampung ibunya di Mekek, Kabupaten Aceh Selatan. Kepergiannya dilepas oleh tetangga yang ikut bersedih dan memberikan dukungan. Ia harus membawa serta kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Usai video tersebut viral, suami Melda dipanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Pria berinisial JS merupakan tenaga honorer Satpol PP di Aceh Singkil memberikan klarifikasi kepada BKPSDM Aceh Singkil, Asman, pada Kamis 23 Oktober 2025. Dalam klarifikasinya, JS menjelaskan bahwa dirinya dan sang istri sudah lama bertengkar sebelum akhirnya resmi berpisah, sehingga JS membantah menceraikan istrinya setelah ia menjadi P3K. JS menyatakan dirinya dan sang istri sudah lama bermasalah dalam rumah tangga. Perceraian mereka dilakukan pada 14 September 2025 yang dihadiri kepala desa dan keluarga kedua pasangan. Azman menyebut berdasarkan hasil klarifikasi, perceraian tidak terjadi mendadak menjelang pelantikan P3K seperti yang ramai diberitakan. Namun prosesnya tetap tidak sesuai dengan regulasi aparatur sipil negara atau ASN. Di sisi lain, Melda menceritakan peristiwa itu terjadi pada 15 Agustus 2025, 2 hari sebelum sang suami dilantik sebagai P3K. Sehari sebelumnya, yakni pada 14 Agustus 2025. Bang, lu sabar bang, iban apa teman, kamu sibah kan? Tapi lu yakin ke drone sebenarnya hana keinginan lagi yan bang, kan? Lebih-lebih drone na anak 2 buah mentang bu. Cuman kan, lu yakin ku bang, drone hana mungkin lagi yan bang. Tapi nyo terjadi kiban apa teman, hanya tahu ulang li, ya kan? Tapi lu sabar beraya bang. Orangnya mandung-mandung, orang ji hujan drone, ji upat drone sangat terpukul, lung sangat maklum bang. Tapi kan pesan lung kepada drone sabar bang. Urangnya drone diuji oleh Allah. Tapi benar yakin abang berdoa. Ujiannya dibalut oleh Allah dengan suatu bingkisan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat kak. Tapi yang tadi. Yang tadi lah. Iya. Hai kakak. Hai Roja, udah sampai. Hai.
Tante bilang, tante Melda. Tante itu ada anak bayi juga loh. Tapi hal ini yang menjadi perbincangan publik soal seorang suami yang sudah menceraikan istri dan bahkan meninggalkan kedua anak yang masih kecil. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh Singkil segera memanggil Jess untuk memberikan klarifikasi terkait kasus dirinya bersama dengan sang istri, apalagi soal JS yang kini sudah benar-benar merasa ingin dihormati sebagai seorang oknum Satpol PP yang benar-benar mungkin merasa malu mempunyai sang istri penjual sayuran dan penjual gorengan. Namun entah kenapa justru takdir berkata lain hingga sang istri pun kini diundang oleh para sultan-sultan, yang dimana Melda Sapitri ini sempat diundang oleh Sheila Sauki, seorang pengusaha terbesar, seorang pengusaha batu bara, yang dimana ia juga diberikan sejumlah uang yang cukup lebih banyak. Mungkin kita tahu sendiri di beberapa video sebelumnya bahwasanya Sheila Sauki sempat menyumbangkan uang sebesar hampir 1 miliar, entah itu 1 miliar dan bahkan entah itu di bawah 1 miliar, yang pada intinya Sheila Sauki ini menyumbangkan uang sebanyak mungkin terhadap Melda Sapitri atas kasus yang menimpa terhadap dirinya. Justru Sheila Sauki sebagai kaum wanita yang merasa benar-benar terwakili, tersakiti atas tindakan dan perilaku seorang oknum Satpol PP yang kelulusan P3K. Justru kali ini ia pun mendapatkan dukungan dari para netizen. Sementara itu, dokumen yang memang beredar menunjukkan adanya surat pernyataan perceraian antara JS dan juga MS yang ditandatangani pada 14 September 2025 di hadapan kepala desa dan sejumlah saksi, namun pihak berwenang menyebut proses dan kasus perceraian di antara JS dan juga MS ini memang sedang dalam proses, guys, yang pada intinya mungkin mereka ini sebelumnya sudah mempunyai masalah. Dan setelah adanya dirinya yang sudah menaik pangkat menjadi P3K, akhirnya di sini viral lah. Ada seorang tetangga yang sempat merekam video kejadian terkait perceraian yang dilakukan oleh seorang suami oknum Satpol PP terhadap sang istri yang menemani dari nol, yang dimana memang kehidupan mereka serba sederhana. Memang ada sedikit mirisnya juga dari kisah Mbak Melda ini. Dan kasus ini pun mendapat daftar panjang perceraian yang terjadi setelah satu pasangan memperoleh status kepegawaian tetap. Pemerintah daerah mengimbau seluruh ASN dan juga P3 di Aceh agar menjaga keharmonisan rumah tangga dan menjadi keteladanan bagi masyarakat. Dan ini memang patut kita menjadikan pembelajaran agar suatu saat nanti terbitlah suatu cobaan yang mungkin menggoyangkan rumah tangga kita, memang sering dihadapi oleh kita semua. Namun saat ini perlu kita pahami adalah menjaga perasaan pasangan hidup kita. Saya mau bilang, kesalahan saya minta maaf. Kalau memang keputusannya untuk cerai, saya ikhlas gitu. Tapi tolong perhatikan anak-anak itu. Jangan sampai dilantarkan. Itu aja. Jangan sampai dia tidak menafkahi terus lost kontak, gitu aja sih. Soalnya anak-anak sering nanya ayah gitu. Saat ini saya bingung gitu mau diapakan nih, maksudnya mau dijelasin nggak ngerti gitu. Akhirnya saya nggak tahu mau ngapain lah gitu. Jelasnya si anak ini dekat dengan ayahnya, dua-duanya dekat. Kalau selain dari itu kan tadi untuk anak-anak, dari hati kamu sendiri ke dia? Kalau hati saya lebih ikhlas. Udah kosong? Ya, saya ikhlas. Saya sangat ikhlas. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya ikhlas. Mungkin kebahagiaan kita, jodoh kita mungkin memang sudah sampai di sini gitu. Mungkin kita bisa nanti kedepannya lebih mencari kebahagiaan masing-masing gitu. Yang penting anak kita utamakan dulu. Maksudnya dengan siapapun nanti kamu, tolong anak jangan dilupakan.
Tuh, saya mau anu ujar bahasa Banjar, jangan mengacau tangan kada babaso, ya kan? Ya kan? Kaca walinya, kalau walinya si bini-bini terjadi orang laki bini bertengkar, si wali harus turun maafur. Caranya maafur, si nang abah bini-bini umpat si laki, si abah bini-bini umpat si bini-bini. Itu caranya. Misalnya guru masdar guru usup bawalan, ya kan? Guru usup apabila anak jadi nang berdua ini guru masdar bakal lahian, laki bini guru usup umpat minanto, guru masdar umpat minanto, ujar nang ano. Allah wabarakatuh. Saya berharap kepada seluruh muslimin dan muslimat, dan khususnya kepada netizen-netizen yang memanggil kakak Melda ini untuk diperiksa, untuk ditanya kasusnya. Saya sarankan kepada seluruh muslimin muslimat dan khusus kepada yang memanggil Kak Melda baik di Jakarta dan dimanapun, tolong kasih saran yang baik. Mudah-mudahan mereka bisa berbaikan, bisa bersama lagi satu rumah dan satu keluarga, ya. Mudah-mudahan jangan kasih nasihat-nasihat yang membuat Kak Melda ini semakin panik, yang membuat Kak Melda ini semakin marah kepada suaminya. Tapi kasih solusi yang baik, ya. Mudah-mudahan dengan ramai-ramai kita berdoa, mereka bisa baikan, mereka bisa kembali ke satu rumah. Setuju kan? Setuju kan? Ya, mari kita berdoa sama-sama. Jangan kita menghujat, jangan kita menghina, ya. Terima kasih. Ini khususnya video saya buat ini kan kepada yang tidak paham bahasa Aceh. Banyak sekali komentar, ribuan komentar, saya tidak mau membalas, ya. Saya cuma berdoa dalam hati, mudah-mudahan orang yang komentar negatif ini diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang bilang apa Pak Tungku ini nggak paham, orang talak 3 suruh balikan lagi. Tunggu kan Ustaz. Ya, banyak yang komentar kayak itu. Wahai muslimin muslimat, ya, yang pegang media ini sudah balik semua, ya, orang pandai semua, ya kan, alumni pesantren, ya kan, alumni dayah, ya kan, apalagi di sana di Jawa sana banyak habaib, tidak mungkin orang tidak paham. Kalau memang dalam ilmu Allah mereka balik, tentu dikasih aturan dan syarat ketentuan di dalam agama, bukan balik semena-mena, bukan. Jadi kalian jangan salah paham. Oke, kalian bilang saya ini nggak paham, tungku bodoh ini, ustadz bodoh ini. Saya terima, nggak apa-apa. Tapi saya mengajak kalian berpikir negatif. Saya ajak kalian untuk berdoa, mudah-mudahan kakak Melda ini bisa bersatu kembali. Kan kita berdoa. Kalau memang dalam ilmu Allah macam doa seperti itu pasti dikasih solusi dan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa salahnya kita berdoa dengan baik? Ya kan? Walaupun mereka tidak jadi kembali, doa kita tidak sia-sia. Doa kita baik akan dibalas kebaikan dengan kebaikan. Ya, doa yang positif. Mudah-mudahan paham ya. Bukan maksud saya suruh balik, tidak mengikuti aturan-aturan agama, bukan seperti itu. Ya, makanya jangan komentar positif ya. Mohon maaf ya kalau tersinggung ya. Saya cuma meluruskan ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa dia kamu bisa hidup. Tanpa dia kamu bisa baik. Urusi tubuhmu, jaga tubuhmu. Nah, itu doa saya sampaikan kepada kalian. Itu doa baik, doa positif ibu itu kepada kakak ini. Kakak ini cerai ini. Maka oleh karena demikian, tadi kemarin saya sampaikan, Anda harus doa positif. Lebih-lebih kita berdoa untuk orang lain, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ya. Kita harus berdoa dengan positif, harus berdoa dengan baik. Lebih-lebih kita berdoa kepada orang lain, lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ibu ini, ya kan?
kulitnya guys ya. Lu bayangin aja, mereka ini udah ngebangun rumah tangga dari nol, susah senang bareng lah ibaratnya. Tapi ketika suaminya udah mulai sukses dilantik jadi polisi Pamong Praja, tiba-tiba banget istrinya dicerain dong. Nggak tanggung-tanggung langsung talak 3. Istri dan kedua anak perempuannya diusir, dibuang gitu aja sampai masyarakat banyak yang haru. Buset, ini udah keterlaluan banget bos. Lu nggak pernah mikir ya, istrinya lu tuh ngebantuin perekonomian keluarga, dia jualan sayur, bahkan dia sampai rela ngebeliin baju kopi buat lu dari hasil jualan sayur ini. Harusnya lu tuh berterima kasih. Tapi ya untungnya Allah itu tidak pernah tidur, makanya langsung dibalaskan kelakuan lu. Gubernur Aceh langsung memecat si Cunguk ini. Alhamdulillah, langkah yang sangat tepat dari Gubernur Aceh. Saya benar-benar salut banget sih, langsung bertindak tegas gitu loh sama orang-orang yang punya musibah seperti ini. Tahu kan pada ibu ini material kacang. Di video ini kita bisa benar-benar mempelajari soal keteladanan terhadap menjaga silaturahmi rumah tangga yang perlu kita hargai. Teruntuknya sang istri yang perlu kita muliakan. Apabila istri tersebut memang benar-benar berada di dalam Allah, tentunya kita pun harus menghargai sebuah keputusan tertentu. Namun apabila sang istri memang benar-benar melakukan kesalahan, makanya kita benar-benar sangat begitu wajib untuk menceraikan sang istri tersebut. Dan garis miring, misalnya kesalahan yang cukup lebih fatal. Oke guys, mungkin hanya sekian saja video dari saya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tania ya.